Salam, selamat pagi anak-anak. Tentunya sehat semuanya ya pagi hari ini. Sebelum kita memulai setiap kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang malam jika Engkau boleh menyertai kami dalam beristirahat. Hingga pagi hari ini Engkau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk menghirup nafas kehidupan-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun sebelumnya ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Temanya pagi hari ini itu tentang Allah mau semua anak itu cinta akan firman Tuhan, ya. Jadi Allah mau semua anak itu cinta akan firman Tuhan. Anak-anak, ya. Jadi semua orang yang sudah bertobat kepada Tuhan itu memiliki hati yang baru. Masih ingat ya tentang hati yang baru? Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Hati yang baru itu adalah hati yang memiliki cinta akan Kristus, yaitu dalam hatinya, dalam hidupnya itu memiliki Kristus, ada Kristus di dalamnya, telah bertobat dan memiliki hati yang baru, yaitu hati yang mau belajar, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Namun ya, untuk memiliki hati yang baru ini kita tidak hanya berdiam diri, pasrah, tidak, ya. Tetapi di dalam Amsal 2 ayat pertama sampai 11 itu mengatakan tentang bahwa kita itu harus juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hati yang baru, untuk menjaga firman Tuhan tinggal dalam hati kita itu, kita harus melakukan sesuatu, ya. Di situ ada beberapa kata kerja. Ya, dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 11 itu temanya itu tentang faedah daripada menuntut hikmat, ya. Di situ ada kata kerja, salah satunya dan beberapanya Mary akan sebutkan, ya. Ada kata kerja yaitu mencari, menerima, menyimpan, kemudian memperhatikan, kemudian ada mencenderungkan, mengejar, baru bisa memperoleh, ya. Jadi ketika kita memiliki hati yang baru itu tidak hanya berdiam diri saja mengatakan aku cinta sama Tuhan, aku bertobat, tetapi hidupnya tidak melakukan apa-apa. Tindakannya tidak menunjukkan bahwa kita itu sudah bertobat, ya. Itu sama saja kita hanya sekedar ngomong saja, tapi tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, ketika bertobat, ya, Tuhan itu memberi hati kita yang baru, ya, seperti tadi yang Mary katakan di awal. Ketika kita bertobat, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Dan ketika kita mendapatkan hati yang baru itu, kita juga harus mengusahakan. Kita juga harus mengupayakan. Kita harus menjaga hati yang baru itu melalui apa? Melalui juga tindakan kita. Ya. Jadi tidak hanya pasrah berdiam diri saja, terus kita bisa menerima hati yang baru, tidak. Tapi hati yang baru itu harus kita jaga melalui tindakan kita, melalui sikap hidup kita. Ya, nih, Mary kasih contoh yang kecil saja di dalam kelas saat belajar, ya. Dalam kelas saat belajar itu, ketika guru anak-anak menjelaskan tentang pembelajaran,
anak-anak bilang begini, iya ma'am, iya sir, saya sudah mengerti. Tetapi apakah tindakan kata-kata mengerti itu bisa kita buktikan melalui ujian? Ya, ketika saat ujian, apakah kalian bisa benar-benar mengerti dan mengerjakan itu sendiri tanpa mencontek dan sebagainya? Tapi kalau kita bisa mengerti, memahami, artinya kita juga bisa mengerjakan tugas itu dengan baik tanpa mencontek. Artinya apa? Kita benar-benar mengerti. Ketika kita benar-benar mengerti, berarti kita juga bisa mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Ketika anak-anak bilang, ya saya mengerti ma'am tentang 2 ditambah 10 itu sama dengan 12. Caranya begini, bisa mengerjakan sendiri. Itu artinya benar-benar mengerti dan memahami. Artinya apa? Kita benar-benar menjaga apa yang sudah kita katakan itu melalui tindakan kita. Ya, selanjutnya, ya, yang selanjutnya adalah hati yang keras. Hati yang keras itu bukannya yang batu keras, itu bukan seperti itu ya. Hati yang keras itu sebuah perumpamaan kiasan. Yang keras kepala, hati yang keras. Hati yang keras dan orang yang berpikiran jahat itu susah untuk menginginkan firman Tuhan. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah paling benar. Ketika kita sudah merasa dirinya paling benar dan merasa bahwa kita tuh tahu semuanya, pasti kita tidak mau belajar. Nah, ini yang berbahaya ya. Kalau kita sudah merasa tahu semuanya dan tidak mau belajar, ini yang paling berbahaya. Jadi, hati yang keras itu susah untuk mengingini firman Tuhan dan tidak mau belajar tentang firman Tuhan. Jadi, apa yang kita perlukan? Apa yang harus kita sediakan? Yaitu hati yang lembut, hati yang mau diperbaharui. Ketika hati kita mau diperbaharui menerima Tuhan Yesus kita mau diubahkan, kita mau bertobat. Artinya, kita juga pasti mau belajar dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari, melakukan dengan tindakan kita, bukan sekedar dalam bibir kita saja. Ya, contoh kecil lagi, misal di rumah, misalnya disuruh sama orang tua kita, nak, tolong belikan ibu garam ya di warung. Terus jawabannya apa? Iya bu, saya belikan. Tapi nggak berangkat-berangkat, diem saja di tempat, sampai mamanya marah-marah, sampai ibunya marah-marah, karena hanya bilang iya saja, nggak jalan-jalan, nggak berangkat-berangkat. Itu artinya apa? Bilang iya, tapi hanya di bibir saja, nggak mau melakukannya. Pasti akan membuat orang tua kita kesal ya. Nah, di sini kita juga mau belajar. Ketika kita mengatakan iya, ketika kita mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita juga mau mengerjakannya, ya, mengerjakan keselamatan itu. Hati kita mau dibaharui, dan ketika hati kita mau dibaharui, kita mau melakukan firman itu dengan kesungguhan hati kita, melalui setiap ucapan, tindakan, pikiran kita itu selaras, sepadan dengan apa yang kita katakan. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, itu semua sepadan. Ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar sangat singkat sekali tentang bagaimana kita seharusnya sebagai anak Tuhan itu mencintai firman Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan, berarti bukan sekedar kata cinta saja, tidak. Tetapi kita juga sanggup melakukan dalam hidup kita. Amin buat firman pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita mau sama-sama lalui hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh sama-sama kami dengarkan. Biarlah kami terus mau diperbarui hati kami Bapa.
Biarlah kami terus mau belajar Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan ketulusan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami serahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari dan tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan, semangat dan sukacita yang baru dalam belajar, dan kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Begitupun dengan setiap orang tua ya Bapa, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan berikan berkat yang melimpah dalam hidup mereka ya Bapa. Dan Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.